31. Kenapa dengan ekspresi wajahmu? Kaget ya, karena aku sudah bisa baca rencana busuk kalian berdua. Senyum Erlangga semakin terlihat sinis. Plak, karena sudah tidak bisa menahan amarah lagi, akibat tuduhan yang dialamatkan padanya, membuat Marsha melayangkan tamparan keras ke pipi pria di sampingnya itu. Wanita itu tidak peduli lagi dengan statusnya yang hanya karyawan biasa di perusahaan Julinov. Dasar perempuan gila, beraninya kamu menamparku. Hah? Kamu benar-benar sudah bosan hidup senang ya? Erlangga mengelus-elus pipinya yang terasa panas akibat tamparan wanita berwajah manis itu. Ingin sekali dia membalas tamparan wanita itu, tapi dia berusaha menahan diri karena ia tidak sebrengsek itu, sebagai seorang laki-laki yang tega untuk melakukan kekerasan pada seorang wanita. Kamu memang pantas mendapatkannya, karena kamu sudah mengatakan hal yang sama sekali tidak benar. Manik mata hitam kecoklatan milik Marsha sekarang memerah bak nyala api. Apanya yang tidak benar? Aidila tahu dan dengar sendiri kalau Julinov mencarinya, tapi kenapa dia tetap diam dan tidak mengaku? Apa sebenarnya tujuannya tetap tutup mulut? Apa dia ingin membuat hidup Julinov terus dibawa bayang-bayang rasa bersalah? Marsha terdiam seribu bahasa, berusaha mencerna ucapan Erlangga. Rasa bersalah, gumam Marsha, lirih. Iya, rasa bersalah. Asal kamu tahu, sudah hampir 2 tahun Julinov mencari keberadaan wanita yang sudah dia renggut kesuciannya, karena dia selalu dihantui rasa bersalah. Dan apa yang dilakukan Aidila? Dia dengan santai bekerja di rumah pria yang mengambil kesuciannya dan anehnya walaupun dia tahu Julinov mencarinya dia tetap menutupinya. Menurutmu apa yang dia lakukan itu masuk akal? Dan aku yakin, kamu sebagai sahabat Aidila pasti tahu apa yang sudah menimpa sahabatmu itu. Tapi, kalian berdua memilih untuk diam, karena kalian berdua punya sebuah tujuan tertentu, iya kan? Tutur Erlangga panjang lebar, tanpa jeda dan dibarengi dengan tatapan sinis. Jangan asal menuduh, kamu sama sekali tidak tahu yang sebenarnya. Tidak tahu apa? Aku tahu, tujuan kalian berdua atau Aidila khususnya. Ia ingin mendekati Julinov lalu membuat Julinov jatuh cinta padanya, dan setelah Julinov benar-benar menyukainya, Aidila dengan mudah untuk mengambil sedikit demi sedikit harta Julinov, dan setelah dia mendapat apa yang dia mau, dia akan meninggalkan Julinov, hingga membuat Julinov patah hati dan dengan keadaan patah hati, dia berharap Julinov akan bangkrut, iya kan? Intinya tujuan Aidila ingin balas dendam pada Julinov. Dia ingin melihat Julinov hancur sama seperti dirinya yang sudah dihancurkan oleh Julinov, iya kan? Dan sebagai seorang sahabat aku tahu kalau kamu malah mendukungnya. Plak. Lagi-lagi tangan Marsha mendarat dengan mulus di pipi Erlangga. Wanita benar-benar tidak takut apa yang akan terjadi padanya ke depannya yang bisa saja akan kehilangan pekerjaan. Kamu, bentak Erlangga dengan tangan yang menggantung di udara. Apa? Kamu mau pukul aku? Silakan. Kamu mau meminta Julinov memecatku? Silakan juga. Asal kamu tahu, menurutku kamu adalah pria terbodoh yang pernah aku kenal. Kamu lulusan dari luar negeri tapi memiliki pemikiran yang sangat dangkal. Napas Marsha terlihat sudah memburu. Jaga ucapanmu. Manik mata hitam kecoklatan khas pria Indonesia itu kini juga sudah memerah bak nyala api. Apa tadi kamu juga menjaga ucapanmu, tidak kan? Marsha balik menantang dan Erlangga terdiam tidak menjawab sama sekali. Hanya saja tatapan pria itu benar-benar tajam bak sebilah belati yang siap menghujam jantung orang yang menatapnya. Kamu tahu kenapa aku mengatakan otak kamu dangkal? Itu karena kamu hanya berpikir dari kacamata kamu dan dari sudut pandangmu saja. Oke, aku maklum karena kalian berpikir dari sudut pandang seorang pengusaha yang selalu berusaha meminimalisir halangan-halangan yang terjadi ke depannya. Kalian selalu curiga dengan orang-orang sekitar yang kalian anggap adalah sebuah ancaman untuk menghancurkan bisnis kalian, padahal apa yang kalian pikirkan itu belum tentu benar. Tapi coba sesekali kalian berpikir secara logika. Kalau Aidila memang bertujuan untuk mendekati Julinov, kenapa tidak ketika dia mengetahui Julinov mencarinya dia langsung mengaku? Apa kamu tahu apa alasan Aidila tidak mengaku? Selain berpikir negatif, kenapa kamu tidak bisa berpikir positif? Hah? Kamu tahu, dia tidak mengaku itu karena dia takut. Dia takut Tuan Erlangga yang terhormat. Nada bicara Marsha terdengar penuh penekanan saat menyebut kata takut. Erlangga mengerenyitkan keningnya, bingung dengan pernyataan Marsha yang baginya terasa ambigu. Takut? Takut kenapa? Benar-benar tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal bagi kalian yang memiliki kuasa,
dan kekayaan yang kalian miliki, karena apapun bisa kalian beli dengan uang termasuk hukum. Tapi bagi kami yang tidak memiliki kekayaan seperti kalian ini pasti akan mengalami ketakutan karena tidak memiliki uang, dan sekuat apapun kami membantah tuduhan, kami akan selalu kalah. Kening Erlangga semakin berkerut mendengar ucapan Marsha yang menurutnya semakin ambigu. Nona Marsha, tolong jangan mutar-mutar. Apa hubungannya dengan kebohongan Aidila dengan rasa takut dan kekayaan? Kamu sama sekali belum mengerti apa maksudku ya. Berarti tidak salah kalau aku mengatakan otak kamu sangat dangkal. Erlangga menggertakkan giginya, berusaha menahan amarahnya, karena wanita di depannya itu berkali-kali menyebut otaknya dangkal. Baiklah, biar aku jelaskan apa alasan Aidila tidak mengungkapkan jati dirinya pada Julinov. Asal kamu tahu, itu karena dia dihantui oleh rasa ketakutan yang memang dia ciptakan sendiri. Tapi seperti yang aku katakan tadi, dia takut karena dia tidak punya uang untuk membela dirinya nanti seandainya Julinov justru menuduhnya sebagai orang yang sengaja menjebaknya ketika dia bangun dan sadar. Karena pemikiran itulah Aidila memutuskan untuk meninggalkan Julinov sebelum sahabat kamu itu sadar. Aidila menyadari sekeras apapun nantinya Aidila membela diri, orang-orang pasti tidak akan ada percaya padanya, mengingat Julinov adalah pebisnis muda yang sukses, tampan, dan digandrungi banyak kaum hawa. Dan kenapa dia tidak langsung mengaku ketika tahu Julinov mencarinya? Bagaimana dia mau ngaku, Tuan Erlangga yang terhormat? Aku yakin saat itu dia pasti ketakutan, merasa dirinya terancam. Aidila pasti merasa kalau Julinov mencarinya, bukan karena ingin bertanggung jawab tapi karena dia dendam padanya dan ingin memenjarakannya. Itu yang ada di pemikiran Aidila, Tuan Erlangga. Coba kamu bayangkan, sudah hampir 2 tahun dia dihantui oleh rasa ketakutan. Padahal dia adalah korban di sini. Marsha menarik napasnya dalam-dalam untuk mengisi kembali oksigen ke dalam rongga paru-parunya yang sudah mulai kosong, akibat berbicara panjang lebar tanpa jeda. Erlangga terdiam, 1000 bahasa mendengar penuturan Marsha yang panjang lebar. Pria itu seketika mengingat bagaimana pucatnya wajah Aidila saat di mall kemarin ketika mendengar pembicaraannya dengan Julinov. Haish, dia takut pada hal yang hanya ada di pikirannya sendiri. Benar-benar bodoh, gumam Erlangga, menggerutu sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Hei, siapa yang kamu katakan bodoh? Bukannya tadi aku sudah mengatakan alasan kenapa dia bisa sampai berpikir seperti itu. Itu karena dia tidak punya kuasa. Protes Marsha yang benar-benar tidak terima ungkapan kata bodoh yang keluar dari mulut pria itu. Jadi kalau bukan bodoh, pemikiran seperti itu mau dibilang apa? Marsha terdiam. Tidak bisa menjawab, karena memang kalau dipikir-pikir pemikiran Aidila itu bisa dikatakan bodoh. Takut pada hal yang belum tentu terjadi. Keheningan tercipta untuk beberapa saat di antara Erlangga dan Marsha. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing, terlebih Erlangga yang merasa kalau masih ada hal yang janggal. Kalau dia merasa takut pada Julinov, tapi kenapa dia justru malah melamar jadi pengasuh di rumah Julinov? Apa ini ada hubungannya yang dia hamil dan melahirkan anak? Apa anak yang dilahirkan Aidila itu adalah anak dari Julinov dan bayi itu adalah Elfandi? Raut wajah Marsha seketika sendu dan tanpa berpikir panjang wanita itu pun menganggukkan kepalanya. Ya, Elfandi adalah anak biologis Julinov. Karena insiden itu, Aidila hamil dan memutuskan untuk tetap mempertahankan bayi itu. Tapi, ternyata anak itu terlahir dengan kondisi punya penyakit jantung bawaan yang cukup parah dan harus dioperasi dan biayanya sangat mahal. Karena biaya operasi yang mahal akhirnya dia memutuskan untuk melepaskan anak itu di depan rumah Julinov. Kamu tidak tahu bagaimana frustasinya dia memikirkan biaya operasi yang sangat mahal itu. Dia bekerja selama 5 tahun atau 10 tahun pun dia tidak akan bisa mengumpulkan biaya sebesar itu. Padahal baby Elfandi harus segera dioperasi kalau tidak, bayi itu tidak akan bisa diselamatkan. Kamu juga tidak tahu betapa beratnya dia harus meninggalkan anaknya di depan kediaman Julinov. Dia menangis, terus, Tuan Erlangga. Itulah kenapa ketika aku mendengar kalau Julinov mencari pengasuh, aku meminta mamaku untuk menawarkan Aidila. Kamu tidak melihat bagaimana bahagianya dia begitu mendengar kalau dia akan bisa tetap bersama anaknya, walaupun dengan status hanya sebagai pengasuh. Suara Marsha sudah terdengar lembut tidak berapi-api lagi seperti ketika dia marah di awal tadi. Erlangga mengembuskan napasnya dan mengusap wajahnya dengan kasar. Kalau begitu, Julinov harus tahu, dan Aidila juga tidak perlu takut lagi, karena aku sudah tahu dalang yang menjebak Julinov.
ujar Erlangga dibarengi dengan seulas senyum di bibirnya. Hah, kamu sudah tahu? Siapa dia? Tanya Marsha dengan antusias. Kamu tidak perlu tahu, ucap Erlangga membuat Marsha mencibik, kesal. Oh ya, terima kasih sudah menjelaskan padaku. Tapi mengenai ucapanmu tadi yang mengenai pemikiranku yang dangkal, belum bisa aku terima. Urusan kita belum selesai, pungkas Erlangga, sembari melangkah meninggalkan Marsha yang mematung dengan wajah yang pucat. Bersambung, 32, Erlangga melangkah menuju ruangan Julinov. Tanpa mengetuk pintu, Erlangga langsung membuka pintu dengan sangat hati-hati. Alangkah kagetnya pria itu ketika melihat kondisi ruangan yang berantakan, di mana banyak kertas yang berserakan di lantai, pesawat telepon yang menggantung, dan notebook yang juga terkapar di lantai. Erlangga tidak terlalu memperdulikan kekacauan itu lagi. Pria itu kini hanya memikirkan kondisi Julinov, makanya pria itu langsung mengedarkan pandangannya untuk mencari keberadaan sahabatnya itu. Julinov, apa yang terjadi di sini? Erlangga langsung menghampiri Julinov. Begitu melihat sahabatnya itu sedang duduk menyender di tembok dengan salah satu kaki yang berselonjor dan satu kaki lagi ditekuk. Jangan mendekat, brengsek, kamu benar-benar pembohong, pekik Julinov sebelum Erlangga benar-benar mendekat, hingga membuat Erlangga mengerenyitkan keningnya, bingung. Pembohong, maksud kamu apa? Tanya Erlangga dengan raut wajah memecat. Apa dia sudah tahu kalau aku membohonginya masalah tanda tangan itu dan apa dia sudah tahu kalau Reynolds sudah bebas? Batin Erlangga merasa was-was. Jangan berpura-pura tidak bahu, bajingan. Kamu sudah tahu kalau aku sulit untuk percaya pada orang lain lagi, tapi dengan teganya kamu juga membohongiku. Mendengar ucapan Julinov, memperkuat dugaan Erlangga, kalau sahabatnya itu sudah tahu kalau dia berbohong mengenai tanda tangan itu. Julinov, kamu tenang dulu. Aku melakukan itu demi kebaikanmu. Itu karena garis bawah. Karena apa? Karena kamu mengira kalau aku juga menyukai Aidila dan karena kamu tidak ingin aku lebih dulu menyatakan perasaanku padanya makanya kamu berniat membohongiku agar kamu leluasa mendekatinya beberapa hari ini. Iya. Julinov berbicara dengan sangat berapi-api, tidak memberikan kesempatan pada Erlangga untuk menyelesaikan ucapannya. Sementara itu, Erlangga tampak bergeming, benar-benar bingung dengan tuduhan Julinov yang dialamatkan padanya. Aku berbohong, karena ingin mendekati Aidila. Apa maksudnya ini? Gumam Erlangga sembari menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Julinov mulai bangkit berdiri dan melayangkan tatapan sinis penuh kebenaran pada Erlangga, hingga membuat pria itu semakin merasa tidak nyaman. Kamu jangan belaga tidak tahu, Lang. Apa kamu kira kalau aku tidak tahu kalau tadi kamu menemui Aidila di taman? Kamu bahkan hampir saja menciumnya. Erlangga terlihat semakin bingung. Namun, detik berikutnya pria itu langsung teringat dengan pertemuannya dengan Aidila tadi di taman. Astaga Julinov, kamu sepertinya salah paham. Aku dan Aidila sama sekali tidak garis bawah. Kamu jangan mau menyangkal lagi Erlangga. Aku tidak akan bisa kamu kelabui lagi, karena aku punya buktinya. Kamu mau lihat? Julinov meraih ponselnya yang ada tergeletak di lantai dan layarnya sudah pecah. Kemudian pria itu memperlihatkan sebuah foto yang tadi sempat dia pindahkan ke handphonenya. Mata Erlangga sontak membesar, terkesiap kaget melihat foto yang memang menunjukkan kalau dirinya hendak mencium Aidila. Dari mana kamu mendapatkan foto ini? Apa kamu mendapatkannya dari wanita yang katanya calon istrimu itu? Tanyanya dengan tatapan menyelidik. Tidak perlu kamu tahu, yang jelas aku sudah tahu kemunafikanmu. Dan aku juga sudah tahu kalau Aidila ternyata wanita murahan. Diam, pekik Erlangga. Kamu akan menyesal, Jul mengatakan begitu pada Aidila, karena dia garis bawah. Dia apa? Dia kekasihmu sekarang, makanya kamu mau membela dia, begitu. Kalian berdua benar-benar orang yang munafik. Tanpa menunggu Erlangga selesai bicara, Julinov sudah lebih dulu menyela. Aidila bukan kekasihku. Kamu murni salah paham. Dan aku heran, kalau memang aku menyukai Aidila dan dia jadi kekasihku, kenapa kamu jadi marah? Apa Aidila itu kekasihmu? Tidak kan? Tapi kenapa kamu bisa jadi semarah ini? Apa dugaanku selama ini benar, yang kamu sudah jatuh cinta padanya? Kali ini Erlangga akhirnya mencoba untuk memancing Julinov untuk mengakui perasaannya sebelum nanti dia mengungkapkan yang sebenarnya kalau ternyata Aidila adalah wanita yang dia cari selama ini. Hentikan omong kosongmu. Aku sama sekali tidak jatuh cinta padanya. Bagiku dia hanyalah seorang pengasuh.
Aku marah hanya karena kamu sudah membohongiku demi wanita itu. Kamu mengatakan kalau kamu harus mengerjakan sesuatu yang sangat penting, tapi apa? Kamu justru membohongiku. Kamu malah menemui wanita murahan itu. Julinov, diam. Stop bilang dia wanita murahan. Kalau tidak kamu akan menyesal. Erlangga sudah mulai meninggikan suaranya. Bahkan kedua tangan pria itu sudah terkepal dan dia juga sudah menggertakkan giginya, berusaha menahan diri untuk tidak memberikan pukulan ke wajah sahabatnya yang dia yakin sedang cemburu buta itu. Dari kemarahanmu ini, aku semakin percaya kalau kamu itu sebenarnya cemburu. Aku tahu kalau kamu itu orang yang selalu berpikir secara rasional dan tidak mudah untuk percaya sebelum menyelidiki kebenarannya. Tapi, karena hatimu dikuasai oleh kecemburuan, kamu jadi tidak bisa berpikir rasional lagi, sampai kamu tidak percaya pada sahabat kamu sendiri. Julinov bergeming, terdiam 1000 bahasa. Karena sejujurnya dia juga masih bingung kenapa dia bisa sampai semarah ini. Sekarang, kamu akui saja kalau sebenarnya kamu itu cemburu. Kamu jatuh cinta pada Aidila kan? Sambung Erlangga lagi, melihat Julinov yang terdiam. Kamu jangan asal bicara, aku sama sekali tidak menyukai wanita itu. Jangan paksa aku mengakui hal yang tidak benar sama sekali. Julinov masih berusaha untuk menyangkal. Sekarang sebaiknya kamu pergi dari sini. Aku muak melihat pembohong sepertimu. Lanjutnya lagi dengan manik mata yang masih memerabak nyala api. Julinov, kamu mengatakan aku munafik. Tapi aku mau tekankan kalau kamulah yang munafik. Kamu tidak berani jujur pada perasaanmu. Sudah berapa kali aku katakan, aku sama sekali tidak munafik. Aku tidak pernah jatuh cinta dengan wanita murahan itu. Sekarang kalau kamu tidak mau pergi, biar aku yang pergi. Julinov memutar tubuhnya dan bersiap melangkahkan kakinya. Tunggu Julinov. Cegah Erlangga lagi dengan suara yang sangat dingin, membuat Julinov mengurungkan niatnya untuk melangkahkan kakinya. Awalnya kedatanganku ke sini, ingin mengungkapkan sebuah rahasia, tapi begitu mendengar ucapan penghinaanmu pada Aidila, entah kenapa aku merasa kamu tidak layak untuk mengetahuinya dan aku juga merasa kalau wanita sebaik Aidila tidak pantas dengan pria seperti kamu. Kamu lebih percaya dengan foto itu daripada sahabatmu sendiri. Kamu tidak menyadari kalau Tasya berniat untuk mengadu domba kita. Aku berani bersumpah demi apapun kalau aku tidak membohongimu demi bisa mendekati Aidila. Sekali lagi aku tekankan, kalau aku dan Aidila sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dan aku juga tidak pernah berniat untuk mendekatinya. Asal kamu tahu, justru kenapa aku menemuinya tadi pagi, karena itu ada hubungannya dengan pekerjaan penting yang aku katakan kemarin. Tutur Erlangga, ambigu. Tapi, kalau kamu menarik kembali kata-kata wanita murahanmu itu dan mengakui kalau kamu sudah jatuh cinta padanya, aku dengan senang hati akan memberitahukan rahasia itu, imbu Erlangga lagi. Julinov kembali bergeming tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dengan raut wajah kesal, sedih dan bingung yang bercampur menjadi satu, Julinov justru kembali berbalik dan melangkah keluar meninggalkan Erlangga. Julinov, kamu mau kemana? Pekik Erlangga, yang sama sekali tidak dipindahkan oleh sahabatnya itu. Mata Erlangga tanpa sengaja melihat punggung tangan Julinov yang sepertinya terluka. Mungkin sebelum kedatangannya, sahabatnya itu tadi sempat meninju tembok hingga punggung tangan sahabatnya itu terluka. Amarah yang tadinya sempat membara di hati Erlangga sontak menguap entah kemana, begitu melihat tetesan darah yang masih tampak segar, yang tercecer di lantai. Aku tahu kalau sebenarnya kamu sudah jatuh cinta pada Aidila Julinov. Aku juga tahu kalau kamu marah bukan karena aku membohongimu tapi karena kamu cemburu. Jadi, walaupun kata-katamu tadi sudah keterlaluan aku akan tetap membantumu, karena aku tahu kalau kamu mengucapkannya karena tidak bisa berpikir rasional lagi. Kamu sabar saja, sebentar lagi kamu akan mengetahui semuanya. Batin Erlangga sembari melangkah ke arah darah Julinov dan mengambil darah itu, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Bersambung, 33, Loh, Tasya kamu kenapa datang lagi, sayang? Kamu tidak kerja ya? Maisarah mengenyitkan keningnya ketika melihat kedatangan Tasya lagi. Ya, sehabis dari kantor Julinov, Tasya memutuskan untuk datang kembali ke rumah Julinov. Apa tujuannya? Ya tentu saja ingin cari muka pada Maisarah sekaligus ingin mengintimidasi Aidila. Tadi aku sudah kembali ke kantor, Tante, tapi aku tidak bisa konsentrasi bekerja, karena aku merasa ada sesuatu yang kurang. Ternyata setelah aku pikir-pikir, itu karena aku kangen pada Baby Elvandi. Mungkin karena tadi aku tidak bertemu dengannya,
Tasya memasang wajah sedih. Maisara sontak menyunggingkan senyum manisnya ke arah Tasya. Astaga, sampai segitunya rasa sayangmu pada Baby Fandi, Tasya. Tante benar-benar bersyukur kalau kamu nantinya jadi menantu, Tante. Kamu naik saja, Baby Fandi seperti biasa ada di atas bersama dengan Aidila, ucapnya. Yes, ini kesempatanku untuk mengintimidasi wanita sialan itu. Sorak Tasya dalam hati. Kalau begitu, aku naik ke atas ya, Tante. Maisara menganggukkan kepalanya dan Tasya pun mengayunkan kakinya melangkah menaiki tangga. Omega, sementara itu, di dalam kamar Baby Elfandi, tampak Aidila sedang bersenandung sembari menggoyang-goyangkan ayunan Elfandi untuk menidurkan bayi itu. Sudah cukup lama Aidila berusaha menidurkan bayi itu, tapi Baby Fandi sama sekali tidak mau tidur dan bahkan terlihat gelisah dan sangat rewel. Kamu kenapa sih, sayang? Kenapa dari tadi selalu merengek-rengek? Badan kamu ada yang sakit ya? Aidila mengajak Baby Fandi bicara dengan tangan yang masih bergerak aktif menggoyang-goyang ayunan. Mama. Baby Fandi bergumam dengan bahasa bayi dan menendang-nendangkan kakinya ke udara. Iya, sayang, kamu sudah bisa memanggilku Mama. Ayo panggil Mama lagi. Mata Aidila seketika berembun mendengar kata Mama keluar dari mulut bayi yang sudah berusia 7 bulan itu. Baby Elfandi terus saja menggumam dengan bahasa bayinya dan Aidila semakin bahagia melihat perkembangan putranya itu. Ih, anak Mama ternyata makin pintar ya. Aidila mencubit pelan pipi gembul Elfandi saking gemasnya. Bukannya merasa sakit, Baby Elfandi justru tertawa-tawa, hingga membuat bayi itu terlihat semakin menggemaskan. Biar makin cepat pintar, sudah saatnya anak Mama tidur ya. Kali ini Fandi mau ya diajak kerja sama-sama Mama ya. Mulut Mama sudah capek bernyanyi, loh nak. Nih mata ditutup dan tidur, boleh. Suara Aidila terdengar sangat lembut. Wanita itu kembali menggerakkan tangannya untuk menggoyang-goyangkan box bayi Elfandi. Bukannya tidur, Baby Elfandi tiba-tiba merengek-rengek kembali, membuat Aidila kembali bingung. Sayang, kenapa dari tadi kamu gelisah sih? Badan kamu ada yang sakit ya, nak? Tunggu Mama akan ambil baby oilnya dulu ya. Mama akan urut pelan-pelan badan kamu. Baru saja Aidila hendak melangkah, Baby Elfandi tiba-tiba menangkap histeris dan duduk seakan tidak mau ditinggalkan oleh wanita itu. Kap, diam ya, sayang. Mama di sini kok, Mama tidak akan pergi kemana-mana. Aidila mengulurkan kedua tangannya, berniat untuk menggendong Baby Fandi, namun niatnya langsung terhenti ketika mendengar suara tepuk tangan dari arah pintu. Wah, ternyata dugaanku benar. Kamu memang berniat untuk mendapatkan Julinov. Kamu bahkan sudah menyebut dirimu Mama pada Baby Fandi. Tasya menyeringai sinis menatap ke arah Aidila. Wajah Aidila terlihat memucat, seperti tidak dialiri darah sama sekali. Dia tidak pernah menyangka kalau Tasya mendengar ucapannya. Kenapa kamu diam? Sudah tidak bisa berkutik lagi ya? Dasar wanita licik. Aku tidak menyangka kalau ada wanita yang lebih licik dariku. Kamu ingin mendekati Erlangga tapi kamu juga berniat untuk menjerat Julinov, dengan berpura-pura bersikap baik pada Baby Elfandi, pura-pura lembut dan sok polos. Ternyata kamu itu busuk. Tukas Tasya masih dengan seringaian sinis di sudut bibirnya. Kamu jangan asal bicara, aku tidak seperti kamu. Aku memang murni menyayangi Elfandi bukan seperti kamu yang hanya berpura-pura. Dan masalah Tuan Erlangga maupun Tuan Julinov, sumpah demi apapun aku tidak ada niat untuk mendekati mereka berdua. Sangkal Aidila dengan sangat tegas. Aidila, sudah jelas-jelas aku mendengar sendiri kamu memanggil dirimu sendiri dengan sebutan Mama pada Baby Fandi. Apalagi coba itu kalau bukan kamu berharap menjadi istri Julinov. Tapi karena kamu merasa kalau untuk mendapatkan Julinov cukup mustahil, karena Tante Maisara lebih memilihku, akhirnya kamu berniat untuk menjerat Erlangga, dengan wajah polosmu itu. Cih, benar-benar munafik, dan bermuka dua. Umpat Tasya, menatap Aidila dengan tatapan jijik dan penuh kebencian. Jaga mulutmu, aku pantas dipanggil Mama oleh Baby Fandi karena aku memang. Hampir saja Aidila keceplosan mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Karena kamu memang ibu kandungnya, begitu. Tukas Tasya, membuat Aidila terdiam tidak mengiyakan ataupun membantah. Hahaha, kamu benar-benar lucu, Aidila. Kamu kira aku akan percaya? Dan sekalipun itu benar adanya, aku bisa pastikan kalau tidak akan ada yang percaya padamu. Niat busukmu sudah ketahuan, Aidila. Jadi,
Bersiap saja kalau hari ini adalah hari terakhir kamu ada di rumah ini, karena aku bisa pastikan kalau sebentar lagi kamu akan diusir, tutur Tasya seraya tersenyum penuh kemenangan. Apa yang terjadi di sini nak Tasya? Tiba-tiba Maisarah muncul dengan kening berkerut, menatap Tasya dan Aidila bergantian. Tante, seperti dugaanku tadi pagi, pengasuh ini ternyata benar-benar memiliki niat busuk untuk mendapatkan Julinov dan Erlangga sekaligus. Itu tidak benar, Bu. Dia mau memfitnahku. Pekik Aidila mencoba melakukan pembelaan diri. Aku tidak bohong, Tante. Aku punya buktinya. Tante lihat saja ini. Tasya memutar rekaman video sewaktu Aidila mengajak Baby Elfandi bicara tadi. Dia sudah menyebut dirinya Mama, Tante. Bukannya itu berarti kalau dia memang sudah berniat untuk membuat Julinov jatuh cinta, menggunakan kedekatannya dengan Baby Fandi. Dia mau membuat Baby Fandi tergantung kepadanya, sehingga membuat Julinov akhirnya memilih untuk menikahinya. Bukannya itu adalah cara yang licik. Tasya terlihat menggebu-gebu memprovokasi wanita parubaya yang memang sudah berada di pihaknya itu. Maisarah sontak menatap Aidila dengan tatapan penuh amarah. Wanita parubaya itu mengayunkan kakinya melangkah menghampiri Aidila dan tanpa basa-basi langsung menarik rambut wanita itu dengan kencang, membuat Aidila memekik kesakitan. Benar-benar wanita tidak tahu diri. Kamu sudah dikasih pekerjaan tapi masih berharap lebih. Umpat Maisarah dengan penuh amarah. Sakit, Bu. Tolong lepaskan rambutku. Mohon Aidila dengan air mata yang sudah menggenang membasahi pipinya. Kamu memang pantas mendapatkannya. Kamu benar-benar licik. Kamu berharap menjadi mamanya Baby Elfandi. Hei dengar, itu hanya akan ada dalam mimpimu. Maisarah mengencangkan tarikan tangannya di rambut Aidila, membuat wanita itu semakin meringis kesakitan. Tapi, aku memang mama kandungnya Baby Elfandi, Bu. Dia itu anak kandungku yang terpaksa aku taruh di depan rumah ini, karena aku tidak sanggup membiayai biaya operasinya yang sangat besar. Tapi, sumpah demi apapun, aku tidak pernah berharap untuk dinikahi Tuan Julinov. Aku hanya ingin bisa dekat dengan anakku sendiri, Bu. Sudah tidak bisa menyimpan rahasianya lagi, Aidila akhirnya mengungkapkan jati dirinya dengan menangis sesungguhkan. Mata Maisarah sontak membesar, terkesiap kaget hingga tanpa sadar tarikan tangannya di rambut Aidila berangsur-angsur melonggar dan akhirnya terlepas. Bersambung, 34. Hei, berani-beraninya kamu ngaku-ngaku. Kamu berharap kalau kamu sudah berkata seperti itu, Tante Maisarah dan Julinov akan iba padamu. Bagaimanapun Baby Elfandi sama sekali tidak mirip denganmu, jadi, jangan asal main mengaku saja. Tasya yang melihat Maisarah yang terdiam, seketika merasa khawatir kalau wanita parubaya itu terpengaruh dan percaya dengan pengakuan Aidila tadi. Makanya, dia kembali bersuara untuk membuyarkan perasaan iba Maisarah. Iya, benar kata Tasya. Kamu hanya mengaku-ngaku saja kan? Kamu kira aku akan percaya begitu saja? Kedua sudut bibir Tasya sontak melengkung, membentuk senyuman licik, karena kembali berhasil memprovokasi mamanya Julinov itu. Ada apa ini? Tiba-tiba terdengar suara seorang pria yang sangat familiar di telinga tiga wanita itu. Siapa lagi pemilik suara itu kalau bukan Julinov? Julinov memutuskan untuk pulang dengan tujuan untuk menanyakan apa hubungan Aidila dengan Erlangga sebenarnya. Namun belum juga bertanya pria itu melihat ada ketegangan yang terjadi antara mamanya dengan Aidila. Akhirnya kamu pulang juga, nak. Ini, si pengasuh sialan ini benar-benar sudah tidak tahu diri. Tadi dia saat berbicara dengan anakmu, dia memanggil dirinya sendiri dengan sebutan mama. Bukannya itu tindakan yang sangat kurang ajar. Tanpa basa-basi, Maisarah langsung mengadu dengan nada bicara yang berapi-api. Iya, Julinov. Sepertinya selain dia mendekati Erlangga, dia juga berniat mendekatimu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Sekali dia menebarkan pesona wajah sok polos dan sikap sok lembutnya, dia berharap bisa mendapatkan dua pria, atau minimal salah satu dari kalian berdua. Sepertinya dia juga ingin mengadu domba kamu dengan Erlangga. Tasya tidak mau kalah. Wanita itu juga buka suara tidak kalah berapi-apinya dari Maisarah tadi. Tidak, Tuan, itu tidak benar sama sekali. Aku berani bersumpah kalau aku tidak pernah berniat untuk melakukan seperti yang dituduhkan Tasya. Seru Aidila, mencoba untuk membela diri. Cih, kamu masih berani menyangkal. Tasya berdeci dan menatap sinis ke arah Aidila. Kemudian Tasya mengayunkan kakinya melangkah mendekati Julinov, yang napasnya sudah terlihat memburu, pertanda kalau sebenarnya amarah pria itu sudah mulai meledak,
tapi dia masih berusaha untuk menahannya. Nih, kamu lihat dan dengar sendiri, Jul. Aku sama sekali tidak memfitnah dia. Tasya memutar kembali rekaman video yang tadi sudah dia tunjukkan pada Maisarah. Setelah melihat dan mendengar secara langsung isi video itu, Julinov menatap Aidila dengan manik mata yang sudah memerabak nyala api dan seperti pisau belati yang siap menghujam jantungnya. Sementara itu, wajah Aidila benar-benar sudah memucat seperti tidak dialiri oleh darah sama sekali. Apa maksud kamu sebenarnya? Aku tidak menyangka kalau di balik wajah cantik dan sikap lembutmu kamu itu ternyata wanita yang penuh muslihat. Kamu berniat menebar jaringmu untuk menjeratku dan Erlangga. Tidak bisa mendapatkanku, setidaknya kamu berharap bisa mendapatkan Erlangga, begitu kan niatmu? Nada bicara Julinov terdengar sangat dingin hingga aura di kamar itu menjadi memegangkan. Mau berapa kali lagi aku harus mengatakan Tuan? Sumpah demi apapun, aku tidak seperti yang Tuan tuduhkan. Aku ini cukup sadar diri dan tahu untuk menyempatkan di mana posisiku, yang hanya seorang pengasuh. Aku berani bersumpah kalau aku tidak pernah punya niatan untuk menggoda Tuan Julinov maupun Tuan Erlangga. Tolong percaya padaku. Mohon Aidila sembari memeluk erat baby Elfandi yang ada di gendongannya sekarang. Julinov mendengus dan semakin menatap Aidila dengan tatapan sinis. Kamu masih berani untuk menyangkal Aidila. Video tadi sudah cukup menjelaskan. Jadi kamu tidak pantas untuk membela dirimu lagi. Oh ya, apa hak kamu memanggil dirimu mama pada anakku? Hah? Dengar, kamu tidak punya hak sama sekali. Suara Julinov yang tadinya datar kini sudah mulai meninggi. Nak, asal kamu tahu, dia juga tadi mengakui kalau dia itu sebenarnya ibu kandung dari bayi yang kamu temukan itu. Maisarah yang tadinya hanya diam saja, kembali buka suara. Mendengar ucapan mamanya, mata Julinov sontak membesar terkesiap kaget. Tanpa basa-basi lagi, pria itu langsung menghampiri Aidila dan merampas baby Elfandi dari gendongan wanita itu, hingga membuat tangis baby Elfandi kembali pecah memenuhi ruangan. Julinov kemudian memberikan putranya itu pada Maisarah mamanya. Maisarah dengan sigap menerima dan membawa baby Fandi sedikit menjauh agar dia bisa mendiamkan bayi itu. Setelah merasa mamanya sudah sedikit jauh dan merasa tangis anaknya sudah mulai tenggelam, Julinov kembali menatap ke arah Aidila dengan tatapan sangat tajam. Berani-beraninya kamu mengaku-ngaku kalau baby Elfandi anak kamu. Sepertinya benar-benar tidak waras, bentak Julinov, dengan napas memburu. Sekarang, aku tidak bisa mentolerir kamu lagi. Aku mau, sekarang juga kamu tinggalkan rumah ini dan jangan pernah lagi aku melihat wajah sok polosmu itu muncul di depanku. Sambung Julinov lagi. Air mata Aidila semakin banyak merembes keluar. Wanita itu pun langsung tersungkur dan berlutut di depan Julinov. Tolong jangan usir aku Tuan. Aku hanya ingin bisa dekat dengan Elfandi karena dia memang anak kandungku. Dia lahir dari rahim ini Tuan dan aku berani bersumpah, kalau Elfandi bukan anakku aku mati hari ini juga. Mohon Aidila dengan air mata yang tidak kunjung berhenti. Tuan, aku memberi nama Elfandi pada anakku itu, karena dia lahir dengan penyakit jantung bawaan, sementara Elfandi berarti anak pemberian Tuhan dan anak yang kuat. Aku berharap dia bisa tetap kuat melawan penyakitnya seperti nama yang dia sandang. Aku terpaksa meletakkannya di depan rumah Tuan karena aku sudah tidak tahu cara apa lagi untuk bisa membuat baby Elfandi untuk tetap bisa bertahan hidup. Aku merasa kalau Tuan adalah pria baik makanya aku berani meletakkan di depan pintu pagar. Sambung Aidila lagi dengan sesunggukan. Julinov bergeming untuk beberapa saat karena tiba-tiba ada perasaan tidak tega dan tidak kuat melihat tangisan Aidila. Jangan terpengaruh dengan tangisan wanita itu Julinov. Tangisnya itu hanya sandiwara. Ingat, dia itu wanita yang pintar berakting, bisik Julinov pada dirinya sendiri. Kamu jangan pura-pura menangis. Aku tidak akan bisa tertipu lagi dengan air mata palsumu itu. Sekali lagi aku bilang, kamu tinggalkan rumah ini sekarang juga. Dan kalaupun benar baby Elfandi adalah anakmu, kamu harus ingat kalau kamu sudah tidak punya hak lagi atasnya karena kamu sudah membuangnya, terlepas apapun alasan kamu yang kamu katakan karena terpaksa membuangnya. Ingat, baby Elfandi sekarang sudah resmi jadi anakku, dan itu sudah sah di mata hukum. Ucap Julinov dengan tegas. Asal kamu tahu, pengakuan kamu tadi justru semakin meyakinkanku untuk mengusirmu dari rumah ini. Karena aku takut, kalau suatu saat kamu bisa saja membawa kabur putraku. Sekarang, bereskan pakaianmu dan tinggalkan rumah ini. Mendengar ucapan Julinov,
Aidila langsung memegang kaki Julinov. Tidak, Tuan. Aku mohon jangan usir aku dari sini. Aku bisa pastikan kalau aku tidak akan pernah membawa pergi Baby Elfandi. Tuan bisa buat surat perjanjiannya, di atas hitam putih. Aku juga berjanji tidak akan menyebut diriku mama lagi padanya, dan tidak akan pernah mengatakan kalau aku ini mama kandungnya. Aku juga akan pergi sendiri nantinya kalau Elfandi sudah cukup mandiri. Air mata Aidila semakin deras keluar dari mata indah miliknya. Julinov kembali bergeming. Dadanya tiba-tiba merasa sakit mendengar tangisan Aidila. Ingin dia merayu wanita untuk berdiri dan memeluknya. Namun, ego yang ada di dirinya lebih dominan daripada keinginannya. Sementara itu, Tasya yang melihat Julinov sudah mulai terpengaruh dengan tangisan Aidila, sontak langsung menghampiri Aidila dan menarik tubuh wanita itu untuk berdiri. Kamu jangan membuat air matamu sebagai senjatamu lagi. Kamu tidak punya harga diri lagi ya. Sudah diusir masih saja mau bertahan, ucap Tasya dengan sengit. Terserah kamu mau mengatakan kalau aku tidak punya harga diri lagi, karena aku tidak peduli sama sekali. Yang aku inginkan, hanya bisa bersama mengasuh Elfandi sampai dia bisa mandiri. Ucap Aidila dengan tegas. Tapi, kamu sudah diusir, Aidila. Sekeras apapun kamu memohon, Julinov pasti tidak akan mengindahkan permohonanmu. Karena bisa saja kamu mengingkari janji nantinya, sekalipun itu ada surat perjanjian, hitam di atas putih. Tasya sengaja mengeraskan suaranya, berharap dengan ucapannya barusan dapat membuat Julinov kembali terprovokasi. Sementara itu di lain tempat tampak wajah Marsha berubah pucat, setelah menerima telepon dari mamanya yang memberikan kabar kalau Aidila hendak diusir dari kediaman Julinov. Sial, Tuan Erlangga kemana sih? Apa dia belum juga ke rumah Julinov? Bagaimana ini? Aku masih bekerja lagi. Marsha terlihat tidak tenang, terlebih rekan kerjanya sedang izin ke toilet, jadi dia merasa tidak mungkin meninggalkan meja resepsionis kosong begitu saja. Oh, sebaiknya aku menghubungi pria gila itu sekarang. Tadi, dia sempat menghubungi nomorku kan? Ya, Marsha ingat kalau tadi setelah Erlangga mengatakan kalau urusan mereka belum selesai, pria itu sempat meminta nomornya, dan dengan terpaksa Marsha memberikan nomornya pada pria itu. Lalu Erlangga sempat melakukan panggilan dan meminta Marsha untuk menyimpan nomornya. Halo, ada apa? Terdengar suara Erlangga dari ujung sana. Tuan Erlangga ada di mana? Kenapa belum ke rumah Tuan Julinov? Kata mamaku, Aidila diusir Tuan Julinov. Marsha berbicara dengan sangat terburu-buru dan napas yang ngos-ngosan. Kamu serius? Sial, mana aku masih di rumah sakit lagi. Tuan di rumah sakit. Buat apa? Aku sedang melakukan tes DNA antara Julinov dan Baby Elfandi, sebagai barang bukti untuk Julinov. Karena dia itu sulit percaya tanpa bukti. Sekeras apapun kita mengatakan kalau Aidila adalah wanita yang dia cari itu, dia akan sulit percaya kalau tidak ada bukti. Jadi, satu-satunya ya dengan tes DNA antara Julinov dan Baby Fandi. Hai shh, mana hasilnya belum keluar lagi. Aku harus bagaimana sekarang? Bersambung. 35. Marsha, aku minta tolong agar sekarang juga kamu pergi ke rumah Julinov. Jarak dari kantor ke rumah Julinov lebih dekat dibandingkan jarak rumah sakit ke rumah Julinov. Aku harap kamu bisa sampai ke sana lebih dulu, sebelum Aidila benar-benar pergi. Setidaknya untuk sementara waktu kamu bisa menunda waktu sampai aku datang, ucap Erlangga, dengan napas yang memburu. Tapi, bagaimana aku ke sana, Tuan? Tuan tahu sendiri kalau ini masih jam kerja dan kebetulan meja resepsionis lagi kosong karena Nabila sedang ke toilet. Tidak mungkin kan aku meninggalkan meja resepsionis kosong begitu saja. Erlangga mengembuskan napas dengan kasar, dan membusak rambutnya, mendengar ucapan Marsha. Tuan Erlangga, Nabila sudah kembali. Suara Marsha terdengar kembali. Kasih handphonenya ke dia, aku akan bicara. Tita Erlangga, Nabila, ini, Tuan Erlangga mau bicara. Terdengar suara Marsha dari ujung sana. Halo, Tuan Erlangga. Terdengar suara seorang wanita yang tidak lain adalah Nabila, rekan kerja Marsha yang merupakan resepsionis sama seperti Marsha. Nabila, kamu tolong jaga meja resepsionis sendiri dulu ya. Aku sedang butuh Marsha untuk melakukan sesuatu yang sangat penting, kamu bisa kan? Ucap Erlangga to the point. Iya, Tuan, sahut Nabila menyanggupi. Baiklah, terima kasih. Teleponnya aku tutup dulu. Tanpa menunggu jawaban dari Nabila, Erlangga langsung memutuskan panggilan begitu saja.
Setelah itu, Erlangga langsung menghubungi Reynolds yang memang kebetulan sudah dia kasih handphone agar dia bisa berkomunikasi dengan sahabatnya itu. "Halo, Lang," terdengar suara Reynolds dari ujung sana, yang terdengar dengan sangat pelan. "Halo, Ray, kamu di mana? Kamu bisa datang ke rumah sakit Permata sekarang juga." Belum juga Reynolds menjawab dia berada di mana, Erlangga sudah bertanya hal yang lain lagi. "Ke rumah sakit? Emangnya ada apa? Kamu baik-baik saja kan?" Terdengar kalau Reynolds khawatir, namun anehnya, suara pria di ujung sana itu sama sekali tidak terdengar tinggi melainkan sangat pelan, hampir mirip seperti berbisik. "Aku baik-baik saja. Aku hanya melakukan tes DNA antara Julinov dan Baby Elfandi, dan sekarang aku sedang menunggu hasilnya. Tapi, ada kejadian di rumah Julinov. Sepertinya Tasya berhasil memprovokasi Julinov dan Tante Maisarah, jadi Aidila katanya diusir. Aku mau ke sana cepat-cepat untuk mencegahnya. Jadi, aku minta kamu datang ke sini untuk mengambil hasil tes DNA-nya dan nanti kamu langsung ke rumah Julinov. Kamu bisa kan?" Erlangga berbicara dengan sangat cepat, panjang lebar dan tanpa jeda. "Baiklah, aku akan segera ke sana." Erlangga mengenyitkan keningnya, karena suara Reynolds terdengar semakin pelan. "Kamu di mana sih? Kenapa suara kamu sangat pelan seperti berbisik?" tanyanya, yang akhirnya tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya yang sebenarnya ingin dia tanyakan dari awal. "Aku ada di apartemen, dan sepertinya sinyal lagi tidak bagus, Lang." "Oh ya, sekarang aku ke sana ya." Belum sempat Erlangga melontarkan pertanyaan lagi, Reynolds sudah memutuskan panggilan secara sepihak. "Bodoh amatlah. Mungkin memang sinyal sedang tidak bagus. Aku tidak boleh berpikir negatif. Sebaiknya aku harus segera pergi dari sini." Batin Erlangga sembari beranjak pergi. Namun, sebelum pergi pria itu lebih dulu membayar biaya tes DNA dan mengabari kalau yang akan mengambil hasilnya nanti adalah pria bernama Reynolds. Omega. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kediaman Julinov, tampak Aidila yang memasukkan pakaiannya ke dalam tasnya dengan air mata yang masih berderai. Suara tangis Baby Elfandi sudah tidak terdengar lagi. Mungkin karena bayi itu sudah kelelahan menangis, makanya bayi itu sudah tertidur. "Sudah aku bilang, kamu jangan macam-macam padaku. Kamu tidak akan pernah menang, karena aku punya 1000 cara untuk menyingkirkanmu." Dari belakang Aidila, terdengar suara Tasya yang mencibir. Aidila menyeka air matanya dan memutar tubuhnya untuk menoleh ke arah Tasya. "Mungkin sekarang kamu merasa kamu menang, Tasya. Tapi aku mau mengingatkanmu, kalau Tuhan tidak pernah tidur. Suatu saat, cepat atau lambat semua kebusukanmu akan terbongkar." Tasya tertawa kecil mendengar ucapan Aidila. Wanita itu juga menatap Aidila dengan tatapan meremehkan. "Terserah kamu mau mengatakan apa. Yang pasti apa yang kamu katakan tadi tidak akan pernah terjadi. Kalau aku punya 1000 cara untuk menyingkirkanmu, aku juga bisa pastikan kalau aku punya 1000 cara untuk membuat agar rencanaku tidak pernah terbongkar. Sekarang kamu jangan banyak bicara lagi. Sebaiknya kamu cepat keluar dari sini. Karena tidak ada gunanya kamu berlama-lama di sini." Tasya meraih tas Aidila dan melemparkan tas itu ke pintu. "Oh ya, aku mau mengingatkanmu agar kamu pergi sejauh mungkin dan jangan pernah muncul lagi di depan Julinov atau siapapun yang dekat dengannya. Ingat, aku akan secepatnya menikah dengan Julinov dan bisa dipastikan aku akan tinggal di sini. Itu berarti aku akan menjadi ibu tiri anak kamu. Kalau kamu mau anak kamu aman, kamu harus pergi jauh. Kalau tidak, jangan salahkan aku, kalau Baby Elfandi yang akan mendapatkan akibatnya. Dan aku akan melakukan sesuatu pada bayi itu, sesuatu yang tidak pernah bisa kamu bayangkan." Ancam Tasya dengan sudut bibir yang lagi-lagi tersenyum sinis. "Kamu, hati kamu terbuat dari apa sih? Apa kamu masih pantas disebut manusia? Bagaimana mungkin kamu bisa selicik ini, menjadikan nyawa seorang bayi jadi sebuah alat untuk mengintimidasi orang? Kamu benar-benar tidak punya hati. Berhenti mendikteku, aku tidak butuh ocehanmu. Selama aku belum mendapatkan sesuatu yang aku inginkan, aku akan tetap melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Kamu paham kan?" bentak Tasya. "Jadi, kamu patuhi saja apa yang aku katakan, kalau kamu mau anak kamu tetap aman. Nanti, setelah keluar dari sini, anak buahku sudah menunggu di dalam mobil, dan mereka akan membawamu jauh keluar dari kota ini. Ingat, kamu harus mematuhi mereka kalau kamu mau anakmu selamat, paham kamu?"
Sambung Tasya lagi dengan seringaian licik di sudut bibirnya. Baiklah, aku akan pergi jauh, Tasya. Tapi, aku mohon agar kamu jangan melakukan sesuatu yang jahat pada anakku. Kali ini Aidila tidak mau mengajak Tasya untuk berdebat lagi, karena menurutnya sudah tidak ada gunanya melawan wanita licik itu, karena dia sekarang ada di posisi lemah. Asalkan kamu tidak muncul lagi, kamu tenang saja, anak kamu akan tetap aman. Tapi, sekali saja kamu muncul, lihat saja apa yang akan terjadi pada anakmu. Iya, aku tidak akan muncul lagi. Pungkas Aidila akhirnya mengalah. Ya udah, apalagi yang kamu tunggu? Sekarang kamu pergi dari sini. Aidila menghela napasnya dengan berat, lalu meraih tasnya yang ada di lantai. Kemudian dia berjalan meninggalkan Tasya yang menatapnya dengan senyum penuh kemenangan. Sebelum turun, Aidila mencoba melirik ke arah pintu kamar Julinov yang tertutup rapat, berharap pria itu keluar dari sana dan berubah pikiran, tidak jadi mengusirnya dari rumah ini. Namun, apa yang dia harapkan sepertinya tidak terjadi. Pintu itu masih saja tetap tertutup. Dengan langkah berat dan perlahan akhirnya Aidila menuruni anak tangga. Di saat wanita itu sudah berada di luar rumah, untuk sesaat, wanita itu menatap kembali rumah Julinov untuk yang terakhir kalinya. Sementara di lantai 2, dari balik tirai Julinov menatap ke arah Aidila dengan tatapan sendu. Tidak ingin dirinya semakin berat untuk melihat kepergian Aidila, pria itu pun menjauh dari jendela dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Apa keputusanku ini sudah benar? Apa yang sudah aku lakukan? Apa aku masih bisa disebut manusia, kalau aku tega memisahkan ibu dari anaknya? Bagaimanapun dia nekat memberikan bayinya, itu karena demi Fandi bisa sembuh. Tapi, bagaimana kalau dia nanti diam-diam membawa baby Fandi pergi? Bagaimanapun aku sudah sangat menyayangi anak itu. Pikirannya Julinov sekarang sedang berkecamuk dan merasa dilema. Tapi, bagaimanapun aku tidak bisa memisahkan seorang ibu dari anaknya, aku harus menghalanginya pergi. Julinov langsung berdiri dan dengan sedikit berlari keluar dari kamarnya, menuruni anak tangga, bermaksud mengejar Aidila keluar. Alangkah kagetnya pria itu, karena ternyata dia sama sekali tidak menemukan Aidila lagi di tempatnya berdiri tadi. Pria itu mencoba berlari keluar pagar, namun hasilnya juga nihil. Di mana dia? Kenapa bisa secepat itu hilangnya? Wajah Julinov benar-benar panik sekarang. Di saat bersamaan, sebuah taksi berhenti tepat di depannya. Tampak seorang wanita yang tidak lain adalah Marsha, keluar dari mobil itu. Dari belakang taksi, sebuah mobil yang sangat dikenali oleh Julinov yang tidak lain adalah mobil Erlangga juga ikut berhenti. Di manakah Aidila? Apa wanita itu benar-benar sudah pergi? Bersambung.